lagi menempuh pendidikan S3 saya, kemudian ternyata jauh lebih berat daripada yang saya bayangkan. Setiap minggu itu ada 4 tugas, harus jurnal, terus udah harus ikuti penjelasan dari profesornya. Sampai saya berpikir, ini saya bisa lanjut atau enggak. Makanya salah satu hal yang menarik pada masa pandemi ini kan istilahnya mood swing. Kayak pendulum kan, kadang-kadang kita swing di satu sisi, lagi ceria, lagi happy, bisa dengan begitu tiba-tiba kemudian swing jadi depresi, jadi sedih, jadi galau. Itu bisa saja terjadi. Ini banyak kita alami di masa-masa pandemi seperti ini. Dan ada beberapa kisah ini betul-betul dialami di masa pandemi ini. Sampai dia cerita begini, saya dengan suami saya tiba-tiba mengalami depresi berat. Mood jadi berubah banget, biasanya happy, senang, kalau kerja tiba-tiba jadi berasa malas banget, merasa hopeless. Terus akhirnya konsultasi lah ke psikolog. Saya sampai menangis sejadi-jadinya, sampai saya di terapi. Itu satu cerita. Terus ada cerita lagi, awal pandemi itu saya masih bisa mengendalikan mood saya, Pak. Kemudian di masa-masa menjelang akhir tahun ini, saya sadar banyak banget kerja yang berantakan. Mood saya setiap hari sekarang ini, sejak udah berminggu-minggu, bangun itu selalu mulai dengan bad mood. Jadi ini banyak kita alami di masa pandemi dan ini menjadi sesuatu yang serius. Sampai-sampai banyak dibilangin, gara-gara pandemi ini banyak yang cerai, banyak yang hubungan keluarga jadi nggak harmonis gara-gara seperti ini. Tapi sebenarnya saya sering kali bilang, bisa saja sebenarnya temporary, kalau bisa bertahan agak lama aja, tunggu sampai pandemi selesai, mungkin cerainya nggak jadi. Apa sih Pak beda antara yang namanya emosi, apa sih bedanya sama mood, bedanya sama perasaan? Itu 3 hal yang orang sering kali rancu dan bingung. Jadi pertama-tama begini, yang paling dasar, yang paling awal adalah emosi. Emosi adalah sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan, dan itu ada pemicunya. Contoh, pagi ini, saya mulai hari dengan perasaan senang, perasaan happy. Tiba-tiba dong waktu ketika saya buka WA ini, saya dikasih kabar bahwa salah satu teman baik saya di SMA itu meninggal. Itu mata saya berkaca-kaca ketika membaca itu. Nah, ini yang disebut dengan emosi. Emosi itu singkat, penyebabnya jelas, dan biasanya nggak lama-lama. Misalnya contoh ketika di jalan, tiba-tiba kendaraan kita disalip, dan kemudian kita langsung kesel, jengkel, itu adalah bagian dari emosi dan kita nggak bisa mengendalikan. Biasanya emosi itu nggak terlalu banyak disadari. Nah, ketika semakin disadari, dia kemudian disebut dengan perasaan. Misalnya contoh, kan tadinya saya sedih, tiba-tiba kemudian saya merenung kembali tentang teman saya ini. Ya meskipun teman baik dulu waktu ketika SMA, saya tuh sebenarnya agak jahat juga. Ketika SMA tuh saya seringkali bully dia, karena tubuhnya tuh besar. Seringkali manggil dia tetelan. Dan saya seringkali bilang, tetelan datang, misalnya ketika dia masuk di kelas. Tapi teman saya ini tidak pernah marah, bahkan sampai ketika terakhir itu kita masih kontak-kontakan, dan orangnya luar biasa. Dan dia adalah salah satu akuntan yang luar biasa. Jadi ketika semakin saya sadar, perasaan sedih itu mulai bercampur dengan yang namanya rasa menyesal. Nah, itulah kita masuk ke dalam bagian yang namanya feeling. Feeling itu berarti sesuatu emosi yang mulai semakin kita sadari. Nah, ketika emosi dan perasaan itu bergabung dan menjadi semakin panjang, itu bisa berjam-jam, bisa sampai berhari-hari, bisa sampai berminggu, dia menjadi yang namanya mood. Dan saking lamanya, lu udah nggak tahu lagi penyebabnya apa. Misalnya contoh lah, bangun tadi pagi, tiba-tiba merasa bete, merasa malas. Nah, itu mood. Tapi sebenarnya meskipun penyebabnya nggak jelas, mood itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dan itu penting banget untuk mengendalikan mood. Kenapa? Karena dia jangkanya panjang, dan itu kalau nggak dikendalikan, dampaknya bisa merusak buat diri kita sendiri atau merusak buat orang lain. Paling parah, mood itu yang seringkali jadi pemicu orang bisa sampai bunuh diri, sampai melakukan hal-hal yang di luar batas nalar. Baik laki-laki maupun wanita akan mengalami itu. Cuma memang ketika kita bicara tentang perbedaan gender, ada perbedaan menyikapi persoalan. Wanita kadang-kadang menjadi lebih sensitif, dan itu di istilah kita ruminasi, di entertain. Misalnya contoh, Tasya ketemu sama cowok, dan dia mengatakan satu kalimat yang gak enak banget. Ya gak sengaja gitu. Tapi apa yang terjadi? Proses ruminasi itu di pikiran terus-menerus memutar film yang baru saja terjadi. Dan kemudian kita menciptakan berbagai skenario. Kurang ajar,
Kenapa gue biarin dia melecehkan gue? Kenapa gue biarin nggak mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi? Dan itu berbagai pikiran muncul di kepala kita. Itu namanya ruminasi. Hasil penelitian mengatakan gender cewek lebih banyak seperti itu. Dan itu yang seringkali menyebabkan kenapa akhirnya cewek banyak mengalami moody seperti itu. Nah, keuntungan cowok adalah kadang-kadang kemampuan dia untuk bisa menyikapi menggunakan rasionya, logikanya. Oke, persoalannya seperti ini, apa yang harus dilakukan, fokus ke solusinya apa. Cuma, problem dengan cowok sendiri juga adalah kalau hasil penelitian itu seringkali mengatakan cowok itu butuh solusi. Ketika dia berada dalam situasi yang nggak ada solusi, itu yang akan membuat moodnya semakin buruk. Makanya di masa pandemi ini, yang lebih banyak konsultasi dengan psikiater itu cowok daripada cewek. Nah, sementara cewek itu lebih bisa let go, lebih bisa membiarkan, ya sudahlah, lebih bisa nerima dengan lebih legowo, lebih berjiwa besar. Cuman biasanya cewek itu secara verbal biasanya kadang-kadang lebih bagus. Kalau dia punya teman, dia bisa cerita sama temannya. Dibandingkan dengan cowok tuh biasanya kadang-kadang gengsian masih lebih tinggi. Karena dia nggak maco banget. Jadi gini, ketika orang bilang moody, kadang konotasi kita adalah mengatakan bahwa itu sebenarnya sesuatu yang buruk. Kita mengatakan moody itu tidak selalu harus buruk kan. Kan ada mood yang bagus juga. Lifestyle kita kadang mendukung mood itu sehingga akhirnya mood itu tetap bertahan. Misalnya contoh, di depan rumah kami itu ada semacam taman. Di dalam taman seperti itu kan biasanya ada tanaman-tanaman yang kadang kita nggak pernah harapkan tapi tumbuh. Rumput lah. Kemarin saya baru cabut, itu ada tanaman beringin di samping tembok. Beringin yang kecil. Awalnya saya nggak menyadari. Setelah belakangan udah agak besar, baru saya sadari. Nah itu sama seperti kayak emosi dan perasaan. Ketika dia tumbuh kan awalnya kita nggak sadar, itu kan seperti emosi. Kita nggak sadar, tahu-tahu tumbuh aja. Ketika akhirnya sudah besar, baru kita sadar. Nah, kalau kita biarkan terus-menerus membesar, dia menjadi semacam mood. Kenapa? Karena tanah di situ mendukung dia, situasi itu mendukung dia. Nah, mood kita juga seperti itu. Makanya mood sebenarnya juga terkait sama lifestyle kita. Lifestyle artinya apa? Pola pikir kita, pola makan kita, pola tidur kita. Karena menurut teori NLP, kalau kita bicara mengenai link antara tubuh dengan pikiran, kadang-kadang pikiran itu bisa dimanipulasi dengan tubuh kita. Jadi pada saat ketika tersenyum, pikiran kita akan mengatakan, loh, dia lagi tersenyum, berarti aku harus happy. Makanya bagaimana bos saya dulu waktu ketika saya mulai pertama kali bekerja, salah satu tips yang dia berikan kepada saya adalah setiap hari busungkan dada, jalan dengan cepat. Kalau lakukan sesuatu dengan sigap, itu akan berpengaruh pada mood kerjamu. Dan itu tanpa mempengaruhi bagaimana saya memulai hari-hari saya. Ada satu hal penting yang saya mau sampaikan. Teknik yang disebut dengan mood management. Itu mencakup 4A. Ingat, mood itu bukan sesuatu yang buruk. Banyak orang bilang, gimana Pak caranya menghilangkan mood saya? Enggak usah dihilangkan. Mood itu pesan buat kita tentang apa yang terjadi. Jadi dengarkanlah alam semesta yang berbicara kepada diri kita melalui mood kita tentang apa yang terjadi. Ya, jadi pertama adalah aware, sadar bahwa gue sekarang lagi mengalami apa, mood saya apa. Kayak misalnya minggu lalu, mood saya adalah mood kesel, mood jengkel, mood menyalahkan diri sendiri. Kenapa gue menenggelamkan diri? Udah tahu susah, kenapa? Gue tiba-tiba cari kerjaan, cari kesulitan yang mengambil S3 misalnya. Dan saya menyalahkan diri sendiri dan ngerasanya mau berhenti gitu. Tapi yang penting adalah kita aware. Lantas yang kedua adalah accept, menerima bahwa kita manusiawi dan kita mengalami kayak begitu. Kesel, jengkel dan sebagainya itu adalah bagian dari emosi kita. Mood itu kan sebenarnya akibat dari berbagai emosi yang bergabung jadi satu. Yang berikutnya adalah allow buat diri kita untuk mengalami itu. Oke, saya mengalami seperti itu, saya mengizinkan perasaan itu terjadi pada diri saya, bahwa saya itu manusiawi. Lantas yang keempat adalah perlahan-lahan membiarkan dia untuk pergi. Tantangan dengan teknik mood management ini biasanya it works, sometimes it not works. Makanya langkah yang paling berikutnya adalah mood transformation. Jadi bagaimana caranya kita mengalami sebuah mood yang buruk, tapi kita bisa mentransform itu menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Nah, salah satu teknik yang kemudian diajari di dalam bagaimana kita mentransformasi mood kita adalah teknik yang namanya relaksasi. Memahami apa yang terjadi saat ini melalui pernafasan. Mood kita jadi jelek itu karena bisa jadi pikiran kita bercabang di dua sisi. Memikirkan tentang apa yang sudah terjadi atau mencemaskan tentang apa yang bakal terjadi.
Dengan relaksasi, ketika kita bernafas aja, menyadari aja, itu membuat pikiran kita kemudian menyatu. Paling tidak, mood kita jadi netral. Karena kadang-kadang orang semakin bete gara-gara memikirkan terlalu banyak. Dia nggak hidup di dalam kondisi sekarang orang bilang mindful kan. Ya, Mindful itu berarti menyatukan diri kita dengan apa yang terjadi saat ini. Benar. Nah, yang kedua di dalam teknik transformasi itu adalah visualisasi. Jadi ini sudah terbukti dilakukan dengan mereka-mereka yang mengalami mood yang parah adalah membayangkan ketika kamu mengalami mood itu, kalau dalam sebuah gambaran seperti apa sih? Saya mempraktekkan teknik ini buat diri saya sendiri. Gambaran saya adalah sebuah dinding hitam besar di depan mata saya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu apa? Transformasi. Apa sih yang harus kamu lakukan dengan visual itu? Tanyakan pada diri kita yang kreatif. Diri kita yang bisa menolong diri kita. Lantas kemudian saya bertanya kepada diri. Jawaban yang saya peroleh adalah merobek dinding itu. Karena dinding itu tidak setebal yang seperti yang saya bayangkan. Dan dari situ akhirnya tiba-tiba saya mendapatkan insight bahwa just do it, finish it, selesaikan, maka kemudian moodmu juga akan menjadi lebih baik. Dan benar, mood itu semua bercampur-campur. Kenapa? Tugasnya belum selesai, belum ditambah dengan kerjaan di kantor, banyak tuntutan ini dan itu dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian selesai problemnya. Pada waktu ketika kita mengalami seperti ini, dengan mengubah suasana kantor, suasana rumah, itu penting. Jadi ganti suasana itu penting. Bisa juga dengan latihan fisik, misalnya contoh olahraga dan sebagainya. Itu kan sebenarnya menaikkan hormon endorfin kita. Atau mengkomunikasikan itu juga menjadi sesuatu yang berharga.